Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, manusia tidak saja hidup dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, dengan penuh kasih saya memberikan salam 3S untuk kita semua pagi hari ini. Salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus, dan salam untuk kita semua. Salam. Belum semangat, salam. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Itu berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita mengucapkan baik, sehat, bahagia, sukses dalam banyak hal, tetapi di balik sisi baik ada yang sakit, ada yang susah, ada yang berkekurangan, ya ada yang masih berada dalam pergumulan khusus. Tapi semua kita harus mengaminkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak pernah terjadi di luar sepengetahuan dan rencana Tuhan. Amin. Ya, saya menyapa dulu. Selamat untuk presbiter dan mama pendeta, jemaat Istana Kasih Tanaka, salam. Ya, untuk jemaat semua sekali lagi salam. Ini nona-nona cantik dan nyong-nyong cantik yang biasa disebut usia lanjut, usia indah dari jemaat Ebenezer Oiba, salam. Ini bangun jam berapa? Ya, ada jam 2, jam 3, jam 1 dan seterusnya. Itu semua karena cinta kita untuk pekerjaan Tuhan.
Saudara-saudara, saya mengajak kita semua baca ayat 6 dan 7 pembacaan tadi. Ayat 6 ini oleh semua yang disebut jenis kelamin laki-laki. Tahu kok? Tahu. Ya, jenis kelamin laki-laki. Jadi yang jenis kelamin perempuan jangan bergabung. Ya, jenis kelamin laki-laki ayat 6. 2, 3. Kamu telah mengalami Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Aduh, ini mau bilang apa? Hidup tak mau, mati tak enggan. Ya, semangat dulu bapak-bapak. Ini jadi imam dalam keluarga, mau baca firman kenoi-noi begitu. Ya, 2, 3. Kamu telah mengalami Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jangan kalah jenis kelamin perempuan. Ini paling banyak dalam gereja. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, kita berikan kemuliaan dulu untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, semangat-semangat ya, masih pagi ini. Biar di luar ada dingin, tapi dalam Tuhan tidak boleh rasa dingin. Terus ketong jadi orang yang suam-suam kuku. Papa, mama, dan saudara-saudara, ada kata-kata penting yang dicatat untuk kita semua. Hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Itu yang kita rekam dari ayat 6 dan 7. Dari kata-kata penting ini, Majelis Sinode khususnya bidang teologi memberikan tema untuk kita renungkan yang berjudul berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Saya minta jemaat ulang ini tema. 1, 2, 3. Iya. Papa mama sekalian, kalau hidup ini saya ibaratkan dengan satu pohon seperti ini. Kalau saya katakan ini pohon bakau di laut, ataukah pohon sagu, ataukah pohon apa saja yang mau kita sebutkan namanya, terserah. Ya, mungkin saya minta ada beberapa nona cantik dari geser kursi dulu di sini. Itu ada tapele dengan tiang. Geser sedikit dulu mama. Geser ke tempat jendela sini. Saya mau lihat nona cantik dari itu. Geser mama, ada saya lihat tapele di tiang. Karena ini mesti ketemu muka dengan muka, jangan ketemu muka dengan tiang. Ya, baik papa mama sekalian. Kalau ini pohon, katakanlah pohon sagu, atau pohon kelapa, pohon apa lagi, mangga, apa yang kita belajar dari pohon ini? Ngomong-ngomong sesuatu apa-apa, imam pendeta 7 tahun, apa 10 tahun baru datang, jadi jangan takut bohong, sesuatu apa-apa, bohong sana, untuk teman-teman pikir. Silakan. Kita belajar apa dari pohon ini? Seandainya ini pohon mangga. Ya, oke. Itu mama susah sampai di garis finish. Oke, yang lain? Ya, dari jemaat, ngomong dulu. Kalau ini pohon mangga, apa yang kita belajar di sini? Ya. Yang pertama, sekalipun tidak kelihatan di sini ada akar, tapi pohon yang hidup itu pasti punya akar. Amin. 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 Ya. Akar itu berbicara tentang dasar dari iman
Kristen. Sekali lagi, akar itu menggambarkan tentang percaya dan iman kita kepada Kristus. Jadi iman kita tidak boleh iman yang gado-gado. Harus iman yang kuat, yang pasti, semua tertuju pada Tuhan. Selain akar, kita belajar apa dari pohon ini? Batang. Mungkin belum sampai batang. Saya membawa kita untuk melihat bahwa akar itu dia akan bertumbuh, dia akan ada menyatu dengan tanah. Setuju? Setuju. Ya. Tanah itu berbicara tentang hati papa mama dan saya. Sekali lagi, tanah itu berbicara tentang hati papa mama dan saya. Apakah ketika kita datang di rumah Tuhan hari ini kita mempersiapkan hati bagaikan tanah yang subur? Supaya benih firman Tuhan ditaburkan di dalamnya. Dan bibit itu jatuh di tanah yang baik, ataukah di pinggir jalan, ataukah semak duri? Jawaban itu ada pada kita masing-masing. Saya lanjutkan lagi. Tadi Bapak Wakil bilang ada batang. Betul. Batang ini berbicara tentang pohon kehidupan. Pohon ini dia umumnya dia tidak, nanti sudah besar baru dia punya cabang yang banyak-banyak. Tapi paling tidak batang itu dia tumbuh ke atas. Kalau kita belajar dari ilmu pohon sagu itu dia punya keunikan juga. Selain dia tumbuh di tanah yang subur, tapi juga dia bisa tumbuh di dalam air. Dan batang itu bertumbuh lurus ke atas. Kalau batang ini berbicara tentang pohon kehidupan, itu berarti hidup, percaya kita, iman kita harus terarah kepada Tuhan di atas menjadi sumber kehidupan bagi kita. Sekalipun kita ada di dunia, tapi percaya kita harus diarahkan kepada Tuhan. Tidak boleh pada dunia dan kenikmatannya nanti sampai ada hasil apa-apa. Ya, selain pohon apa lagi dari nona-nona cantik, ranting. Ya, itu jenis kelamin laki-laki yang menyaut. Sebentar jenis kelamin perempuan dan yang menyaut, nona-nona cantik. Ya, jangan kasih kalah itu papa-papa ada berapa orang di sana. Ranting. Ranting ini dia berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, tapi hubungan kita juga dengan alam semesta. Hubungan kita dengan Allah itu harus bagus. Dan akan nampak dari hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Allah itu soalnya bagus, nanti dengan sesama tuh ada soal. Sebatas lain lah, sebatas singgung lah, sebab marah lah. Semua hal yang soalnya baik akan terjadi di situ. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah bagus, sudah pasti hubungan kita dengan orang lain akan bagus juga. Itu tidak berarti hubungan kita dengan orang lain selalu berjalan mulus, tidak. Sebentar-sebentar ada tersinggung, marah, bukannya apalagi babisik satu dengan yang lain dan seterusnya. Tapi harus ingat tentangan-tentangan itu tidak akan pernah memutuskan hubungan papa mama dan saya. Pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama, dan yang ketiga dengan alam semesta. Kita diberi tanggung jawab untuk memelihara alam semesta karena kita hidup dari dalam alam semesta pemberian Tuhan bagi kita. Yang berikut kita belajar apa lagi dari sini? Nona-nona cantik. Ya.
Mama Don dapat lihat ini bunga warna. Dapat lihat warna apa ini? Pink. Ya, sedikit pink menuju ungu. Baik. Sebelum ada bunga, itu kita lihat ada pucuk-pucuk. Ada pucuk toh? Ada daun yang berwarna hijau. Itu gambaran tentang kehidupan iman kita yang harus terus memberi kesegaran pada orang lain. Orang lihat warna-warna hijau itu mata jadi segar, ya. Itu simbol kehidupan. Jadi ada kesegaran, ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi kalau Tuhan anugerahkan kehidupan bagi kita, buat hidup ini baik-baik supaya orang lain menikmatinya juga dari apa yang kita katakan dan apa yang kita buat. Jangan kita buat yang aneh-aneh. Orang suka lihat itu kehidupan yang hijau dan seterusnya. Padahal hijau itu gambaran sejuk dan aman, segar di situ. Dari daun-daun ini muncul lagi pucuk-pucuk, tanda bahwa ada kehidupan baru Tuhan beri bagi kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mau hidup ini diberkati. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau hidup ini tidak diberi berkat oleh Tuhan. Semua kita mau hidup ini diberkati dan diberi berkat oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita semua. Baik anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, jemaat dan pelayan. Semua kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat kehidupan yang di dalamnya ada kesejukan, ada kesegaran yang Tuhan beri bagi kita. Saudara-saudara, yang terakhir adalah bunga dan buah. Itu proses. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua merupakan satu proses. Pohon itu tidak bisa menghasilkan bunga dan buah kalau tidak dilewati dengan berbagai proses di dalam. Tuhan menghendaki papa mama dan saya supaya kita menunjukkan karya-karya Allah yang besar lewat apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita buat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan bekerja lewat kehidupan papa mama dan saya, dan proses itu kita lewati bersama. Papa mama dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita baca baik-baik surat dari Paulus, khususnya pembacaan yang baru saja kita dengar, Paulus lebih suka memakai metafora pohon dan bangunan. Tapi ada bacaan yang lain, Paulus juga memakai metafora uap, air, udara, dan seterusnya. Kalau kita baca kitab Mazmur juga, Pemazmur memakai metafora bunga dan rumput. Artinya seindah apapun kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ada saatnya kita mengakhiri hidup ini. Ada saatnya hidup ini harus kembali kepada Tuhan Sang Pemilik. Saudara-saudara yang saya cintai dalam kasih Yesus Kristus, berbicara tentang satu tanaman yang hidup. Tadi sudah kita lihat perkataannya, bertumbuh, berakar dan berbuah, tiga hal yang berbeda. Tapi harus diingat, tiga hal itu berkaitan satu dengan yang lain, tidak bisa diputuskan.
Papa Mama dan saudara-saudara, berbicara tentang kehidupan itu berarti kita berbicara tentang anugerah yang Tuhan beri bagi kita semua. Dan kehidupan ini harus memberi arti apapun alasannya. Tadi saya katakan bahwa tanah itu ibarat hati Papa Mama dan saya. Sekarang kita mau tanam benih firman itu di tanah yang mana? Kalau di tanah yang subur pasti ada hasilnya. Sekalipun ada hasil dari karya-karya Allah yang kita lakukan dalam hidup ini, kita harus berani menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, supaya benih firman yang kita tabur dalam hidup dia akan tumbuh subur dan menghasilkan buah. Kalau buah itu ada, tinggal pertanyaan, buah mana yang kita hasilkan dalam hidup? Buah yang asam-asam, buah yang kerdil, buah yang tidak tahan dengan angin, yang belum saat panen buah itu sudah gugur. Kita menghasilkan buah apa dalam hidup? Pernahkah kita makan satu buah dengan 9 rasa? Ada yang pernah makan buah itu? Ya? Belum. Ya, nanti kau baca itu buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Ada apa di situ? Ya. Ya, itu dia rasanya begitu, Mama. Ya. Satu buah dengan sejumlah rasa. Ya. Ada rasa sukacita dalam hidup kosong. Ada kasih yang melekat dalam hidup kosong. Ada damai sejahtera kosong. Atau nggak anggap hidup ini biasa-biasa, bangun pagi semua ada matahari pagi, potong makan minum, rutin antar anak ke sekolah, siang jemput lagi dan seterusnya. Hidup tidak seperti itu. Kalau hidup ini adalah kesempatan, maka isi baik-baik hidup ini supaya berguna untuk banyak orang. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa kekuatan satu pohon itu terletak pada akar yang tertancap kuat di dalam tanah. Sekali lagi kita semua pasti setuju dan mengatakan bahwa kuatnya satu pohon tergantung dari tertancapnya akar pohon itu di dalam tanah. Kalau kehidupan Papa Mama dan saya kuat dan beriman kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam bentuk kesukaran hidup, kita jangan pernah takut. Amin. Ya. Kita pernah alami rasa sakit, susah, menangis, kekurangan dan seterusnya. Tapi kalau dihitung-hitung, yang susah itu sedikit, yang berhasil itu yang banyak. Setuju? Ya, tidak ada orang sakit kepala itu bisa 3 minggu, 4 minggu. Mungkin dia sakit kepala 2 hari, 3 hari. Hari-hari seterusnya dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kekuatan iman kita diarahkan kepada Tuhan, jangan pernah kita takut menjalani hidup ini. Tantangan besar atau kecil kita jalani, kita syukuri. Dan kita terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dengan tangan kasih-Nya menopang kita semua, memberkati kita, mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan hidup yang ada. Asalkan iman percaya kita terus diarahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, teks di mana pembacaan ini ditulis, Paulus berhadapan dengan jemaat Kolose yang digoda oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat.
Tujuan dari adanya ajaran palsu itu untuk melumpuhkan iman percaya jemaat Kolose saat itu, sekaligus mengalihkan kepercayaan mereka pada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudara, Paulus sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan jemaat pada saat itu, ia memberi nasihat supaya jemaat jangan tawar hati. Tidak perlu ikut arus, tidak perlu kecewa, bimbang, putus asa dan khawatir. Mengapa? Ayat 6 bilang apa? Karena jemaat telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Sekali lagi, jemaat tidak perlu kecewa, putus asa, tawar hati. Kalau ada ajaran-ajaran sesat yang ingin melumpuhkan iman percaya jemaat. Mengapa? Jawabannya di ayat 6. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau sudah terima Yesus, hidup ini harus tetap di dalam Dia. Percaya saja kepada Kristus belum cukup, tapi harus mempercayakan Kristus mengatur hidup ini sesuai dengan Kristus mau. Begitu. Sekali lagi, beriman dan percaya kepada Kristus saja tidak cukup, tapi memberi hidup ini, mempercayakan Tuhan mengatur hidup ini sesuai dengan Tuhan mau, itu baru betul. Jangan ikut kotong mau sendiri. Ada satu lagu Kidung Jemaat bilang, la 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 la, belajarlah firman Tuhan tak kepadanya. Ya, itu lagu itu 451 mungkin kan? Hidup dengan Tuhan, belajar firman-Nya, taat melakukan kehendak-Nya. Itu perintah Tuhan, sederhana sah. Tapi mau melakukan ini yang agak-agak sulit. Karena apa? Kita digoda oleh banyak godaan yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, kalau jemaat Kolose sudah terima Tuhan sebagai Juru Selamat hidup mereka, itu berarti hidup mereka harus ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di antara kita masih ada kalau anak yang sakit diomong-omong dikubur kok, masih ada tuh, coba angkat tangan. Ya, tidak ada. Masih ada yang bawa mama siri Pimaloe dikubur, masih ada, angkat tangan dulu. Ya, kadang-kadang kalau diam tanda setuju, tapi nanti praktek tidak begitu. Tidak taat melakukan Tuhan mau dalam hidup ini. Anak sakit kotong naketi habis dikubur, bakas tahu Pak ini Yosua susah di 1 minggu nih. Aku Pak mati nah baik. Buka mata sebelah kau lihat mama ada datang di kubur sonde lah. Omong dengan Tuhan begitu Tapi omong di kubur sana. Ingat Tuhan cemburu, Alkitab bilang. Jangan menyembah kepada 2 Allah, tapi menyembah kepada satu Allah yang hidup itu. Sudah tinggal di dalam Tuhan, perilakunya harus buat perilaku orang Kristen, bukan perilaku orang yang masih kafir. Ya, bawa ini sirip pinang 1 bokor begini, besok ini amat tambah sakti banyak. Bukan Ya, terus kotong mulai nakiti ini mama yang salah, kok papa yang salah. Kok memang ini anak pun salah sendiri. Jadi sekali lagi menerima dan mengakui Yesus itu Paulus katakan menjadi dasar
iman yang kokoh. Menerima dan mengakui Yesus. Terima saja belum cukup. Tapi mesti mengakui Tuhan dengan segala keberadaannya. Pagi hari ini kita hidup bukan karena kebetulan. Amin. Kita hidup karena anugerah dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun dengan kekurangan dan kelebihannya dia bisa membayar harta kekayaannya untuk bisa dapat kehidupan hari ini. Tidak. Kita bangun pagi sudah ada matahari, sudah ada udara yang sejuk, sudah ada kesempatan untuk kita beribadah dan bersyukur seperti ini. Hal yang kedua, di situ Paulus tulis kata berakar di dalam Yesus. Maksud dari Paulus kalimat ini, jemaat harus jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dasar iman sudah kokoh, tapi harus yakin bahwa Tuhan sebagai sumber kehidupan itu terus memberkati, terus menganugerahkan berbagai berkat kepada setiap orang percaya. Dan Allah sumber berkat itu tidak pernah berhenti menganugerahkan berkat kepada semua kita yang berseru dan meminta kepadanya. Pohon yang berdiri terkadang dia tidak lihat akar yang ada di dalam tanah itu. Dan tidak mungkin pohon yang hidup itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali pohon dan akarnya itu rusak. Tapi kalau pohon dan akarnya baik, ada saatnya bunga dan buah itu akan muncul dan dapat dinikmati oleh semua kita yang menanam tanaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang ketiga, kata dibangun. Kata ini Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Kolose bahwa jemaat harus jadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi dasar yang kuat dalam hidup ini. Ketika kita membangun rumah Tuhan di tempat ini, saya pastikan Mama Pendeta Tela, para presbiter, orang-orang tua berdoa, bukan ya? Dan meletakkan dasar cinta kasih dalam rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan ini dalam tahapan demi tahapan bisa dibangun sampai pada titik yang ada. Kita tidak bisa membangun apa-apa dengan kekuatan dan kehebatan diri kita, tapi kita harus membangun iman kita, percaya kita, membangun rumah Tuhan, membangun rumah tempat tinggal kita. Kita harus memulai dengan dasar daripada Kristus. Kalau dasar cinta kasih, bangun rumah Tuhan ini, maka cinta kasih itu harus terlihat di sini. Bukan yang terlihat di sini bakalai-bakalai, tidak. Karena taruh dasar cinta kasih, dasar itu kokoh. Tantangan apapun tidak akan pernah membuat jemaat ini jatuh sampai tergeletak. Amin. Ya. Pasti membangun rumah Tuhan sebesar ini. Saya umpamakan bangunan ini sebagai bangunan raksasa. Sebagaimana Pemazmur 127 bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Artinya, hadirkan Tuhan dalam pembangunan rumah iman kita, tapi juga hadirkan Tuhan di dalam membangun rumah tempat ibadah. Kalau Tuhan tidak campur tangan, apapun usaha panitia tidak akan berhasil. Tapi kalau Tuhan campur tangan, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya.
Ini emeritus berkhotbah, tahu ada yang lihat jam, kok seberapa jam? Ya, nanti kita lihat fokus pada nona-nona cantik dari bahasa. Kalau agak murung-murung, ke sedikit mengantuk, besok stop. Tapi biasa emeritus itu dia gas rem. Ya, tapi sudah apa-apa. Ini hari baru datang di rumah bersama di sini, Istana Kasih. Ini Sulama baru datang dari Imam Pendeta bilang, Mama gas, sudah apa-apa. Tapi lihat dari reaksi jemaah. Bapak Nimrod, jangan batok-batok di sini ya. Sebagai orang tua dalam jemaah. Yang muda-muda juga, jangan batok lebih besar. Tenang-tenang, saya sebenarnya pendeta gas dari sini. Baik Bapak Mama sekalian, saya ibaratkan tadi saya bilang, pohon sagu itu dia bisa hidup di air. Bapak Mama bisa bayangkan. Pohon bakau di laut juga dia hidup di air. Tapi ingat, dia tidak gampang untuk roboh. Mengapa? Ada karena kekuatan akar di situ. Ada fondasi yang kuat di situ. Jemaat Tuhan di sini tidak boleh tergoda oleh ajaran-ajaran yang lain. Harus beriman kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan ada tinggal di sini. Tadi saya katakan ini bangunan raksasa. Ya. Jemaat dari hari ke hari bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Bertambah di dalam Tuhan. Tapi juga iman itu bertumbuh di tempat ini. Tentangan dan godaan pasti ada. Mama Pendeta dalam berbagai proses sudah melewati tantangan-tantangan itu. Tapi kita bersyukur. Hari ini kita berjumpa di rumah Tuhan dalam pembangunan yang sedang digumuli oleh jemaat ini, Istana Kasih Telaka. Kalau kita berkunjung ke Jakarta, masuk di Istana Presiden itu sudah semua orang masuk di situ, orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Tapi kita juga harus percaya bahwa inilah mereka semua orang-orang pilihan Allah yang ditempatkan di sini untuk membangun rumah Tuhan yang besar ini. Amin. Ya. Jangan mau membangun rumah Tuhan bila orang itu panitia pengurusan. Kau tahu tiap minggu datang duduk manis-manisan. Ya, soalnya bisa begitu. Bekerja bersama-sama tapi sama-sama bekerja. Nanti proses itu berjalan terus. Pada akhirnya akan selesai. Mungkin selesai Mama Pendeta Telda sudah di sini. Ya. Waktu saya di sini, ini masih rumah Tuhan yang lama. Jadi kalau hari ini nona-nona cantik, nyong-nyong ganteng dari Oeba, lihat pembangunan seperti ini, perubahan. Ketika Mama Pendeta Telda ada di sini. Seorang perempuan Tuhan pakai luar biasa. Dia hebat, dia pintar, dia beriman. Ada multi talenta yang Tuhan titipkan baginya. Dia merangkul jemaat, mendoakan jemaat, memberi support kepada jemaat supaya bisa membangun rumah Tuhan yang baru. Ini masih prosesnya panjang. Tapi kita harus memulai sudah. Ada yang menanam, tapi nanti ada yang menuai. Begitu. Kurang lebih 7 tahun saya ada di sini. Hidup bersama, bekerja bersama, sama-sama bekerja, sama-sama berdoa, sama-sama ambil jalan keluar ketika persoalan datang. Tapi ketika hari ini saya ada lagi di sini, itu bukan karena kebetulan, tapi rencana Tuhan yang indah untuk kita berbagi lewat firman Tuhan saat ini. Saya percaya bahwa jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Fondasi iman sudah kuat yang Tuhan titipkan bagi jemaat di sini. Karena itu untuk memulai dan meneruskan pekerjaan pembangunan ini, bagi mereka itu hal yang biasa. Tadi saya bilang pohon sagu itu dia hidup di air, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Pohon sagu bisa hidup dan dia hidup terus dengan berbagai tantangan. Tapi kita harus memulai sudah. Ada yang menanam, tapi nanti ada yang menuai. Begitu. Kurang lebih 7 tahun saya ada di sini. Hidup bersama, bekerja bersama, sama-sama bekerja, sama-sama ambil jalan keluar ketika persoalan datang. Tapi ketika hari ini saya ada lagi di sini, itu bukan karena kebetulan, tapi rencana Tuhan yang indah untuk kita berbagi lewat firman Tuhan saat ini. Saya percaya bahwa jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu untuk memulai dan meneruskan pekerjaan pembangunan ini, bagi mereka itu hal yang biasa. Tadi saya bilang pohon sagu itu dia hidup di air, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Pohon sagu bisa hidup dan dia hidup terus
Jemaat bersyukur bahwa tangan Tuhan terus memberkati, bertumbuh di dalam Tuhan ke arah yang benar. Dan pertumbuhan itu bukan saja pertumbuhan fisik, tapi terbukti pertumbuhan iman jemaat. Dan ini ada dalam persekutuan beribadah pagi hari ini. Mungkin ke depan panitia, pendeta, bapak wakil dan lain-lain pasti sepakat kotor tambah kursi lagi, tambah bangku lagi, ini jemaat semakin banyak. Itu tanda bahwa jemaat bertumbuh bersama ke arah yang baik. Ya. Kalau ini jemaat pinggiran kota, banyak yang berkunjung ke sini. Itu pengalaman-pengalaman lalu seperti itu, dan saya percaya Mama Tela juga mengalami pengalaman itu. Bahwa disinilah banyak saudara yang berkunjung untuk berbagi, mendoakan dan mendukung jemaat untuk pembangunan ke depan. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu saya percaya karya-karya Allah Tuhan bekerja lewat jemaat di sini. Karya-karya Allah Tuhan bekerja lewat panitia, lewat mama pendeta, para presbiter, dan semua kita yang hadir dan bersyukur. Ingatlah bahwa Allah tidak bekerja sendiri. Dia pakai kita sebagai alatnya untuk membangun rumah Tuhan yang besar. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan membawa kita lagi untuk menikmati bulan pendidikan. Kita belajar bersama dengan kehidupan anak-anak yang ada di samping kita. Anak yang sehat, dia akan bertumbuh dengan baik. Sekalipun dia menangis, tidak apa-apa. Tapi pertumbuhan itu akan terlihat ketika dia bersemangat, dia lari kiri kanan dan seterusnya. Dan kalau anak-anak kita ada dalam bulan pendidikan, ingatlah bahwa Tuhan titipkan anak-anak bagi kehidupan kita sebagai orang tua. Jangan pernah abaikan mereka. Kalau hari ini mereka nakal, mereka malas, mereka tidak mau sekolah, ingatlah bahwa Allah turut bekerja untuk mempersiapkan masa depan anak-anak lewat orang tua yang ada. Mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, berguna untuk bangsa dan negara, berguna untuk gereja, berguna untuk masyarakat. Bapak, mama, dan saudara-saudara, biarlah semua firman Tuhan yang baru saja kita dengar menolong memberkati kita semua untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat dalam iman percaya pada Tuhan, dan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tunjukkanlah keberhasilan itu dengan berbagai cara, karena Allah yang dimuliakan dan nama Tuhan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.